Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Alfa dari kelas 11 IPS 2. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang revolusi Tiongkok dan Indonesia dan pengaruhnya bagi kehidupan manusia ini. Sebentar. Ya, yang pertama ada revolusi Tiongkok. Latar belakangnya ada kekalahan Tiongkok dalam perang melawan Inggris dalam perang Candu yang berlangsung dari tahun 1839 sampai tahun 1842. Hilangnya kepercayaan rakyat terhadap dinasti Manchu. Dan yang ketiga ada kekalahan Tiongkok dalam perang Tiongkok melawan Jepang, yaitu dari tahun 1894 sampai 1895. Lalu ada anggapan orang Tionghoa bahwa dinasti Manchu yang memerintah adalah orang Tionghoa. Latar belakang lainnya, yang pertama muncul tokoh nasionalisme di Tiongkok. Yang terkenal adalah Dr. Sun Yat-sen. Ajarannya dikenal dengan istilah San Minchu atau tiga asas kerakyatan. Sun Yat-sen bercita-cita membentuk pemerintahan pusat yang demokrasi yang juga akan mengangkat harkat dan martabat bangsa Tionghoa agar sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya. Jalannya proses revolusi Tiongkok terjadi pada 11 Oktober tahun 1911 yang dipimpin oleh Dr. Sun Yat-sen dan berhasil meruntuhkan dinasti Qing. Lalu pengaruh revolusi Tiongkok bagi kehidupan manusia, yang pertama ada Minsen, artinya nasionalisme atau ajaran Minsu berarti negara atau bangsa. Lalu Mincu, ajaran ini berarti kekuatan rakyat atau pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat. Mirip-mirip seperti demokrasi. Yang ketiga ada Minsheng atau sosialisme. Minsheng diartikan sebagai penghidupan keberadaan sosial, ekonomi sosial, dan kebersamaan. Lalu ada lahirnya NKRI pada tanggal 7 Agustus tahun 1945. PPU PKI kemudian berganti menjadi PPKI. Lalu tanggal 9 Agustus tahun 1945, bom atom kedua kembali dijatuhkan di kota Nagasaki, sebelumnya dijatuhkan di kota Hiroshima. Lalu pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Jepang benar-benar menyerah pada sekutu. Lalu pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, teks proklamasi dibacakan tepatnya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dan dikibarkan bendera merah putih yang dijahit oleh istri Soekarno dan istri Soekarno yaitu Fatmawati. Lalu kedatangan sekutu dan Belanda. Jepang mematuhi perintah sekutu untuk menjaga status quo. Akan tetapi bagi rakyat dan pejuang Indonesia, proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus merupakan keputusan yang sudah bulat dan tidak dapat diganggu-gugat. Dengan proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia sudah memutuskan untuk menentukan nasibnya sendiri. Lalu ada perjanjian Afni. Yang pertama itu isi dari perjanjian Afni, yaitu menerima penyerahan Jepang kepada sekutu. Yang kedua membebaskan bangsa Eropa yang menjadi tawanan perang Jepang. Lalu yang ketiga melucuti dan memulangkan tentara Jepang. Yang keempat menegakkan serta memelihara kondisi damai untuk diserahkan ke pemerintahan sipil. Dan yang kelima mencari informasi tentang para penjahat perang yang akan diserahkan ke pengadilan sekutu. Jalannya revolusi fisik, yang pertama ada pertempuran Medan Area, lalu yang kedua ada pertempuran Ambarawa, yang ketiga ada pertempuran Surabaya, yang keempat ada peristiwa Merah Putih di Manado, yang kelima ada peristiwa Bandung Lautan Api, yang keenam ada pertempuran Margarana atau Peperangan Margarana di Bali,
Dan yang terakhir ada peristiwa Westerling di Makassar. Lalu ada jalannya revolusi secara diplomasi. Ada yang pertama yaitu perundingan Linggarjati, lalu ada Komisi Tiga Negara atau biasa disingkat KTN, lalu ada Perjanjian Renville, Perjanjian Romrojan, Konferensi Inter-Indonesia, Konferensi Meja Bundar, dan Penyerahan Kedaulatan. Kembalinya ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada 8 Maret tahun 1950 dikeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 tahun 1950 yang mengatur tentang penggabungan antara suatu negara atau daerah karena keinginan rakyat. Lalu pada 17 Agustus tahun 1950, Presiden Soekarno mengumumkan pembubaran RIS dan kembalinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menggunakan dasar hukum Undang-Undang Dasar sementara pada tahun 1950. Lalu ada pengaruh revolusi Indonesia bagi kehidupan masyarakat. Yang pertama itu banyaknya penduduk Indonesia meninggal dunia, sekitar 45.000 hingga 100.000 jiwa dari pihak tentara, serta sekitar 25.000 hingga 100.000 dari pihak sipil. Selain itu dari pihak tentara Inggris diperkirakan meninggal dunia sekitar 1.200 jiwa dan sekitar 5.000 jiwa meninggal dunia dari pihak tentara Belanda. Banyaknya penduduk Indonesia yang kehilangan tempat tinggal, lalu rakyat Indonesia menderita kekurangan bahan makanan, lalu ada langkanya bahan bakar, Indonesia harus membangun lagi dari awal bidang perekonomiannya, dan yang terakhir Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.